Orang tua yang tidak mau menikahkan anaknya banyak faktor. Suatu ketika ada seorang ibu-ibu bertanya ke saya, apa hukumnya menunda pernikahan anaknya yang sudah punya calon, yang sudah jalan keluar rumah setiap malam Ahad, malam Minggu. Saya katakan, ibu nunggu apa? Dia bilang, anak saya sudah CPNS, saya nunggu supaya dia PNS, punya rumah, punya mobil, gaji pokok, baru nikah. Ini orang tauhidnya rusak. Iyakunu fuqara yughnihimullah. Kalau mereka fakir, itu yang akan mengkayakannya, yang akan mencukupkannya Allah. Yang memberi rezeki itu Allah. Kenapa sampai rusak? Begitu keyakinannya. Nah, jadi kenapa dia menunda pernikahan anaknya? Kalau dia pilih-pilih menantu, pilih-pilih tebu, terpilih bukunya. Manisnya tak dapat, kerasnya yang dapat. Mungkin ditunggu kaya, ditunggu pejabat, rupanya pecandu narkoba, rupanya pemabuk. Nah, jadi kalau sudah sampai usia nikah, ada orang yang baik menurut Islam, orangnya sopan, berakhlakul karimah, nikahkanlah. Seandainya mereka belum ada rezeki sekarang, ada rezeki setelah pernikahan. Niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang-orang yang di awal pernikahannya amat sangat sulit, tapi kemudian jauh berjalan banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa. Saya ketemu jamaah macam-macam. Suatu ketika ada undangan buka bersama di salah satu hotel bintang 5. Saya duduk dengan kedua orang yang sudah tua. Ustaz Somad, kami dulu pertama nikah, kalau bertamu ke keluarga mereka tutup pintu. Kenapa, Bu? Karena mereka khawatir kami mau minjam beras. Awal pernikahan susah, tapi kemudian berusaha, Allah berikan rezeki, punya perusahaan, buka bersamanya mengundang semua karyawan PT di hotel bintang 5. Kaya sekali. Ya, jadi berapa banyak pula orang-orang yang berasal dari keluarga berkemampuan hebat. Hari berganti musim berubah malah dalam keadaan kesusahan. Nah, jadi jangan berharap pada yang ada, jangan putus harap pada yang tidak ada. Jangan terlalu menggantungkan harapan pada yang ada. Jangan putus harap, jangan putus asa dari yang tidak ada. Karena Allah Maha Kuasa untuk membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Wahai ayah, wahai ibu yang menunda pernikahan anaknya, maka setiap hari dosa yang dilakukan anaknya, dia mendapat juga aliran itu, kecipratan juga dosanya. Namanya dosa jariah. Jadi saya langsung saja saya sampaikan ke ibu yang menunda anaknya menikah. Anak ibu sudah mampu secara hukum, kenapa ditunda? Nunggu ini, nunggu itu. Mereka keluar terus seminggu sekali, iya. Setiap hari mereka tukar berita, informasi, kita tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Setiap keluar mereka buat dosa, maka ibu nanggung dosanya. Segera nikahkan. Mudah-mudahan Allah lapangkan rezekinya, berikan keturunan yang baik-baik, membanggakan Nabi Muhammad SAW. Demikian. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat derajat orang yang beriman. Walladzina utul ilma, dan orang yang berilmu, darajat. Ada beberapa tingkatan kelebihan yang diberikan dari orang yang lain. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mendapatkan ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka dimudahkan Allah baginya jalan menuju surga. Dalam hadis lain dikatakan, man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang menuntut ilmu, berjihad fi sabilillah hatta yarji'ah, sampai dia pulang ke tempatnya semula. Walaupun kita tidak keluar rumah, tapi pikiran kita keluar dari aktivitas sehari-hari. Yang sebelumnya TV, kita keluar dari TV. Yang sebelumnya medsos, keluar dari medsos. Maka selama kita keluar
dari media hiburan kepada yang lebih serius, maka di sana itu mengalir pula lah pahala jihad untuk kita. Ini poin sebelum kita masuk pada kajian kita. Poin yang pertama dari kajian ini adalah bahwa dalam Islam diajarkan dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman. Siapa yang menikah maka dia sudah menyempurnakan setengah imannya. Falyattaqillaha fin nisfil baqi. Maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah untuk menyempurnakan yang setengahnya. 50%-nya takwa, 50%-nya nikah. Jadi itu poin pertama yang paling penting, karena ini terkait dengan iman. Kita menghadap Allah yang dibawa itu iman. Alaiha nahya, dengan iman kita hidup. Wa alaiha namutu, dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu kita akan dibangkitkan. Jadi kalau terkait dengan iman, kesempurnaan iman itu dengan menikah. Setakwa-takwanya seorang laki-laki, kalau dia tidak menikah, imannya belum lengkap. Setakut-takutnya perempuan kepada Allah, kalau dia tidak menikah, maka belum lengkap. Jadi melihat pasangan itu adalah orang yang menyempurnakan iman. Kamu orang yang menyempurnakan iman saya. Sebelumnya iman saya ini setengah. Sejak datangnya kamu, maka sempurnalah iman saya. Jadi cara pandang, mindsetnya, cara pandang orang yang merasa dirinya bukan sempurna. Karena kalau dia merasa dirinya sempurna, melihat orang lain kurang. Dia melihat dirinya kurang. Yang menyempurnakannya itu pasangannya. Nah, jadi Islam itu datang meluruskan mindset. Mind, otak, set, susunan otak. Jadi kalau ibarat rumah, susunannya ada ruang tamu, ada dapur, ada kamar mandi, ada garasi. Maka terkadang kualinya ke ruang tamu. Nah, ini kurang tepat. Maka kita mengembalikan tempat semula, bahwa saya ini adalah orang yang penuh dengan kekurangan. Maka kesempurnaannya itu ada pada pasangan. Ini poin yang paling mendalam, karena orang tidak sempurna hidupnya kalau tidak dengan iman. Alaiha nahya, dengan itu kita hidup. Wa alaiha namutu, dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Siapa yang mati tidak membawa iman, maka dia tidak membawa apa-apa. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat dia rugi karena tidak membawa iman. Dan pernikahan kaitannya adalah dengan iman. Jadi pernikahan ini bukan kaitannya masalah mau nikah dengan tidak mau nikah, mau berkeluarga, mau beranak pinak, itu nanti. Kaitan yang pertama adalah iman yang akan kita jadikan bekal menghadap Allah. Innal insana lafi khusr. Manusia itu rugi semuanya. Illal ladzina amanu, kecuali yang beriman. Poin yang pertama. Poin yang kedua, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu diciptakan untuk menjadi pelurus. Qawwam dari kata qama, yaqumu, qawwama yuqawwimu. Jadi meluruskan sesuatu yang bengkok, yang menyimpang, diluruskan. Kita selalu minta jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Kita selalu minta jadi orang yang berpikir lurus, berhati lurus, berkata lurus, beramal lurus, berbuat lurus, berucap lurus. Sejalan, tidak boleh menyimpang. Nah, maka ketika orang menikah, yang meluruskan itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki meluruskan perempuan. Tapi dalam ayat lain, al-mu'minun laki-laki, wal mu'minat perempuan. Al-mu'minun suami, wal mu'minat istri, ba'dhuhum awliya'u ba'd. Mereka saling tolong menolong.
Jadi memang laki-laki pemimpin, tapi ada kalanya laki-laki ini khilaf, silap, lupa, salah. Masumiyal insanu bi insanin illa linisyanihi. Manusia itu tidak disebut manusia kecuali karena sifat lupanya itu. Maka lupanya itu diluruskan oleh yang ingat. Siapa yang mengingatkan dia? Kalau kebetulan yang lupa istrinya, suaminya yang mengingatkan. Kalau kebetulan yang lupa itu suaminya, istrinya yang mengingatkan. Itu bisa dilihat dalam hadis ketika Nabi mengatakan seorang suami ayqaza ahlahu, membangunkan istrinya. Tapi dibalik juga hadis itu, ayqazat, perempuan yang membangunkan suaminya untuk sholat. Sholat tahajud, sholat witir, sholat subuh. Jadi mereka saling berbagi, karena perempuan laki-laki itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk saling melengkapi berbagai macam kelebihan, tapi ada kekurangan. Kalau dia pahami begitu cara berfikirnya, ini penyempurna iman saya, orang ini adalah akan mengingatkan saya, maka ketika diingatkan egonya tidak muncul saya lebih hebat, saya lebih kepala keluarga, saya lebih tua, saya lebih, tidak begitu cara pandangnya. Karena dia melihat dirinya sebagai manusia yang mungkin silap, yang mungkin bersalah. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, dalam Islam diajarkan, kata Nabi SAW, khairukum, standar kebaikan. Dulu sebelum Islam datang, orang baik itu orang yang paling kaya. Orang baik itu orang yang paling kuat, tidak pernah kalah perang. Orang yang paling baik itu orang yang paling ganteng. Orang paling baik itu orang yang bangsawan, darah biru, Quraisy. Setelah Islam datang, kata Nabi, khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kamu, orang yang paling baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan saya adalah orang yang paling baik terhadap keluarga saya. Dan itu tidak hanya sekedar statement. Nabi pernah pulang, lalu mulutnya berbau maghafir, madu yang baunya agak asam. Lalu kemudian Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin menutup hidungnya karena ada bau maghafir. Lalu kata Nabi SAW, karena kamu tidak suka wahai Aisyah, wahai Humairah, maka saya tidak akan maghafir, tidak akan makan maghafir lagi. Karena kamu tidak suka, saya enggak makan lagi. Lalu turunlah ayat, ya ayuhan nabi, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Jangan kau haramkan yang dihalalkan Allah hanya ingin menyenangkan hati istrimu. Bukan khamar, bukan hashish, ganja, bukan zina, bukan judi, madu halal, tapi hanya karena baunya Aisyah tidak suka. Maka Nabi, kalau kamu tidak suka, saya tak akan makan. Begitulah Nabi Muhammad SAW menunjukkan bagaimana kelembutan beliau, bagaimana kebaikannya. Khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Makanya kalau kita lihat ucapan Nabi itu memanggil Ummul Mukminin Aisyah, dia katakan ya Humairah. Ya Humairah diambil dari kata ahmar, merah. Orang yang kulitnya putih, kalau kena cahaya matahari agak kemerahan. Jadi kalau panggil nama biasa, tapi kalau yang dipanggil sifat dan mengandung makna pujian, itu lebih mengena ke hati, lebih masuk ke telinga, lebih terngiang di pikiran, lebih menyentuh hati dan pikiran. Jadi Nabi memilih kata yang tepat untuk di hati seorang perempuan. Tapi bukan berarti mengurangi ketegasannya sebagai seorang suami. Maka Allah memerintahkan ya ayuhan nabi, wahai nabi, maksudnya Nabi Muhammad SAW, qul li azwajika, katakan kepada istrimu, wa nisaika, kepada
Qul li azwajika, katakan pada istrimu, wa banatika, kepada anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, katakan pada perempuan yang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka memanjangkan kerudungnya. Ketika itu mereka pakai kain panjang, tapi ada yang terbuka, bagian leher dan bagian betis. Maka disuruh turunkanlah, maksudnya turunkan dari atas ini sehingga tertutup. Turunkan lagi, turunkan bagian betisnya sehingga kaki tertutup. Innal mar'ata, sesungguhnya perempuan, idza balagatil mahid, kalau dia sudah sampai usia haid, menstruasi, la yasluh laha an yura minha illa hadza wa hadza, tidak boleh terlihat kecuali ini dan ini, kata Nabi. Yang dimaksud dengan ini adalah zahiruha wa batinuha. Zahir bagian belakang, batin bagian dalam. Jadi tutup sampai pergelangan tangan. Karena semua dosa berawal dari an-nazratu, pandangan. Dari pandangan turun kepada wabtisamu, senyuman. Setelah senyuman muncul pada fasalamu, salam. Dari mata turun ke senyuman, muncul salam, say hello, fakalamu, lalu kemudian ngobrol. Setelah ngobrol, famau'idu, akhirnya janjian kapan ketemuan berikutnya. Lalu kemudian yang keenam, faliqa'u, akhirnya ketemuan. Kalau sudah ketemuan, terjadilah apa yang terjadi. Semua berawal dari pandangan mata. Makanya ditutup itu lebih baik daripada diperlihatkan. Begitulah Nabi SAW dalam kesehariannya mengajarkan kita untuk berbuat baik. Suatu ketika Nabi SAW sedang duduk dengan cucunya Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Lalu kemudian beliau peluk, beliau cium cucunya itu. Kemudian datang seorang laki-laki, orang Arab Badui. Kita tahu sifat orang Arab Badui ini keras, karena tinggalnya di iklim yang panas, yang keras. Lalu Nabi mencium cucunya, berkasih sayang, kata orang Arab Badui ini, anak saya 10, tidak ada satu pun yang saya cium. Lalu apa jawab Nabi SAW? Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak ada rasa kasih sayang, maka Allah tidak menyayanginya. Jadi hubungan antara suami dengan istri, hubungan antara suami dengan anak, hubungan antara istri dengan anak, hubungan antara anak dan istri dibangun berdasarkan rahmah. Makanya Allah katakan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah kasih beri di antara kamu itu ada mawaddah yang bersifat fisik. Lebih cantik, lebih putih, lebih tinggi, lebih ganteng, lebih kaya. Wa rahmah. Rahmah dia tidak fisik, non fisik. Ada rasa kasih sayang di dalam hati. Tidak ingin menyakiti, ingin menyenangkan, ingin membahagiakan, ingin membuatnya tersenyum, ingin berbagi keindahan-keindahan hidup. Itu disebut dengan rahmah, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dua makhluk yang berbeda ini direkat dengan mawaddatan yang bersifat fisik, physically, warahmah, dan yang bersifat non fisik, kasih sayang. Fisik melihat kelebihan, rahmah menutupi kekurangan. Fisik melihat kebendaan, rahmah melihat immateri, non materi. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengikatkan kedua makhluk ini. Lalu kemudian poin yang keempat adalah ada target yang mau dicapai ke depan oleh dua orang yang menjalin hubungan baik. Orang baik Abdullah, perempuan baik Aminah. Diikat dengan ikatan yang baik, mitsaqan ghalidha, ikatan yang kuat, yang kokoh. Lalu kemudian ingin melahirkan generasi yang qurrata a'yun, sejuk. Qurrata a'yun, sejuk dipandang mata. Makanya ayat yang dibacakan tadi, ibadur rahman, hamba-hamba Allah itu, Rabbana hablana, berikanlah kepada kami min azwajina,
pasangan hidup kami, wa dzurriyyatina, anak keturunan kami, qurrata a'yun, sejuk dipandang mata. Jadi bahasanya singkat tapi maknanya padat. Bagaimana anak-anak yang sejuk dipandang mata? Apakah kalau anak kita kaya, mata kita sejuk? Belum tentu. Apakah kalau anak kita ganteng, terkenal, mata kita sejuk? Belum tentu. Walaupun dia tidak kaya, dia tidak ganteng, tapi saat azan berkumandang, dia pakai baju koko, dia pakai kain sarung, dia membawa anaknya ke masjid, itu hati orang tua luluh, sejuk mata melihatnya. Walaupun kaya raya, ditonton di televisi pakaiannya, mungkin uangnya banyak, mungkin dia viral, terkenal, tapi dalam lubuk hati yang dalam, di hati orang tua, aku tidak ingin ini. Yang kuinginkan itu bagaimana dia qurrata a'yun, sejuk dipandang mata. Makanya doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas salihin, berikan anak yang soleh. Nabi Zakaria berdoa supaya dapat Yahya, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Berikanlah aku keturunan yang baik-baik. Itu buah dari pernikahan dalam Islam. Karena setelah menikah itu istri melahirkan keturunan yang diharapkan akan melanjutkan perjuangan Islam ke depan. Yang tua-tua akan meninggal, tanam-tanaman yang mulai menguning setelah padi hijau, kuning, panen, maka hanya akan menjadi tanaman kering kerontang. Gandum sudah berbuah, pisang sudah berbuah, maka akan berganti, regenerasi. Generasi yang baru itu mestilah generasi yang lil muttaqin, imama, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ini poin yang keempat. Poin yang kelima, dalam Islam, dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW, kita lihat bagaimana Nabi itu merasa bangga dengan banyaknya umat Islam. Makanya kata Nabi, tazawwajul walud, nikahilah perempuan yang walud, yang banyak anaknya, subur, al-wadud, dan penyayang. Bisa dilihat dari ibunya, keluarga berapa orang, bapaknya berapa orang, lalu kemudian keturunannya banyak. Mukasirum bikumul umam, saya nanti bangga melihat kamu banyak sekali pada hari kiamat. Setelah bangkit menghadap Allah, ada umat Nabi Musa, ada umat Nabi Isa, tapi yang paling banyak adalah umat Nabi Muhammad SAW. Dan itu terwujud dengan pernikahan. Makanya dalam Islam diajarkan pernikahan ini, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Ya ma'syaras syabab, wahai anak-anak muda, man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kamu yang mampu menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu menjaga pandangan, wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Faman lam yastati, siapa yang tidak mampu, fa alaihi bisawm, hendaklah dia melaksanakan puasa. Fa innahu lahu wija, karena dengan puasa itu dia akan dapat menjaga dirinya, mengurangi libido seksualnya, dan dapat menjaga matanya, karena dia sedang diawasi oleh Allah, dapat menjaga hatinya untuk senantiasa ingat berzikir kepada Allah. Fa innahu lahu wija, puasa itulah obatnya. Begitulah Nabi SAW mengajarkan dalam kehidupan manusia ini sedetail-detailnya, bahwa kalau ada sesuatu yang merusak, mengganggu, ada obatnya. Kalau orang itu sombong, angkuh, takbur, obatnya tawadhu, rendah hati. Kalau ada orang itu risau, galau, gundah gulana dengan masa depan, maka obatnya adalah beriman kepada takdir, bahwa semua sudah ditetapkan Allah. Kalau ada di antara orang itu hawa nafsunya bergejolak, maka kata Nabi, menikahlah. Kalau menikah tidak sanggup, maka berpuasalah. Dengan berpuasa itu akan menurunkan kadar makanan
berkurang, maka keinginan-keinginan juga akan berkurang karena badan lemah. Nah, jadi Islam menawarkan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Al-Quran itu kami turunkan sebagai obat. Secara umum laki-laki punya kewajiban terhadap perempuan, dan perempuan punya hak. Sebagai perempuan wajib dia menerima itu, karena itu kewajiban suami untuk memberikan, si perempuan menerimanya. Yang pertama makanan. Nah, itu yang disebut dengan nafkah. Jadi seorang laki-laki menyediakan makanan sesuai dengan kemampuan si laki-laki. Lalu kemudian memberikan pakaian. Pakaian ini menutup aurat. Kalau sebelum menikah laki-laki, ya dia tutup saja dari pusat ke lututnya seadanya cukup. Tapi setelah menikah, jangan sampai dia membiarkan istrinya itu sehingga dia disebut dengan dayuth. Jadi pakaian terbuka, transparan, tapi keluarganya diam saja. Nah, itu dayus namanya. Makanan, pakaian, tempat tinggal. Tempat tinggal, berikanlah tempat tinggal yang layak sesuai kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani orang kalau tidak mampu. Bagaimana kamar Rasulullah SAW itu? Nabi ketika sedang sujud, dia dorong kaki Sayyidatuna Aisyah. Allahu Akbar. Menunjukkan kamar itu sangat sempit sekali, kecil. Menurut mazhab Syafi'i, tangan Nabi itu tidak menyentuh kulit karena ada kaos kaki atau kain, ada hail. Nah, ini. Jadi begitulah Nabi SAW, sederhana sekali. Bisa dilihat sekarang dari kamar makam Nabi itu yang kecil. Kalau kita berjalan hanya beberapa langkah. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya khairah khalqillah. Tak lama setelah itu kita pun keluar. Di dalam itu ada kamar Nabi SAW bersama Sayyidatuna Aisyah. Di belakangnya lagi adalah kamar Sayyidatuna Fatimah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Ini menunjukkan bahwa kesederhanaan Nabi SAW dalam hal makanan, pakaian, tempat tinggal, tapi dia bahagia. Makanan, pakaian, tempat tinggal. Kemudian pendidikan. Mendengarkan pengajian karena suami tidak sanggup mengajar. Nah, jadi faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya apa-apa, dia tidak bisa memberi apa-apa. Jadi kalau kita tidak mampu memberi, kita sama-sama ngaji. Ada kajian hadis Riyadhus Shalihin, ikut. Ada kajian tafsir Jalalain, ikut. Ada kajian aqidah Jala'ul Afham Syarah Aqidatil Awam, ikut. Ada kajian fikih, I'anatul Talibin, ikut. Ada kajian akhlak Ihya Ulumuddin atau ringkasannya Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin, ikut. Bawa istri dengarkan kajian, karena aslinya ini memang tanggung jawab. Makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, yang terakhir perhatian. Jadi bagaimana seorang suami memperhatikan istrinya, karena kalau tidak, sifat manusia ini ingin mencari perhatian orang lain. Jadi sebenarnya like dengan dislike, dengan komen, itu adalah bentuk perhatian. Karena senang dia komen, lebih senang lagi dia share, lebih senang lagi dia subscribe. Ketika tidak senang, unsubscribe. Artinya manusia amat sangat merasakan respon orang lain terhadap dirinya. Jadi ketika responnya itu baik, maka dia amat sangat bahagia dan senang.